Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Agama Islam B Teknik Mesin akan mempresentasikan tentang bab 8, yaitu tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Dan pada kelompok 2 ini anggotanya adalah yaitu Mahfud Hardian Budi Dharma, Maratus Solihah, Maulana Abdurrahman, Maulana Bayurisma Santoso Sari, Muhammad Haidar Al-Ghifari, Muhammad Ali Muzaki, Muhammad Bagus Tri Yulianto, Muhammad Ishak Maulana, Muhammad Azin Fitra, Muhammad Afan Satria Tama, dan Muhammad Aidil Samara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Azin Fitra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang dibilang Mas Maulana, kami akan membahas bab 8 mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Jadi, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai ilmu pengetahuan, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap ilmu pengetahuan dapat mengubah eksistensi atau keberadaan manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah menjadi Khalifatullah atau pemimpin bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Nah, kemudian dalam bab 8 ini, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi, dibagi menjadi 5 subbab. Subbab yang pertama, tentang memahami konsep Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemudian subbab yang kedua mengenai tentang mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemudian subbab yang ketiga membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemudian subbab yang keempat membahas tentang bagaimana membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Kemudian subbab yang terakhir membahas tentang deskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Sekian dari bagian saya. Bagian subbab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Azin atas penjelasan awalnya. Saya di sini akan menjelaskan subbab yang pertama, subbab A, yaitu tentang memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kita lanjut.
cek. Ya, terima kasih Mas Azin atas penjelasan di awal tadi. Jadi saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu subbab A, tentang memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu itu sendiri. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui atau pengetahuan. Nah, secara etimologis ini, ilmun artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Pengetahuan atau knowledge ini diperoleh manusia dengan cara memberdayakan panca indera terhadap segala objek. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati, atau al-qalb. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan, atau disebut juga pengetahuan ilmiah, atau al-ilmu wa al-marifah, adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu, dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu atau metodologi ilmiah, sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang ilmu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat ke-11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Islam itu tidak membedakan sama sekali antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Jadi di dalam Islam itu semua ilmu itu dipandang sama, dipandang penting dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu tentang agama. Demikian juga maka kita harus menjadi orang yang mulia karena kita berilmu, karena kita mempelajari, menguasai dan mengembangkannya yang disebut dengan ilmu itu. Menguasai ilmu atau menguasai disiplin ilmu itu disebut dengan alim atau biasa disebut dengan ulama untuk yang jamak. Dan Allah telah menyatakannya di dalam Al-Mujadilah ayat 11 tadi bahwa ulama itu adalah manusia yang takut kepada Allah karena ulama itu telah memiliki ilmu yang banyak. Ya, dia memiliki hakikat ilmu yang banyak yang berasal dari Allah. Jadi mereka paham betul tentang ilmu itu. Jadi semakin paham ilmu itu, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya merupakan penjelasan tentang seni. Ya, seni itu ekspresi dari kesucian hati kita. Jadi jika kita memiliki hati yang baik, hati yang bening, hati yang bersih, maka kita akan membuat sebuah karya seni, melahirkan sebuah karya seni yang beradab atau baik. Jadi seni itu cerminan dari hati, isi hati kita. Nah, sedangkan kalau kita memiliki hati yang kotor atau hati yang buruk, tentu yang kita buat itu juga akan menjadi buruk atau tidak beradab.
Lalu hidup dengan seni itu membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih damai, lebih nyaman. Dan jika kita hidup tanpa seni, hidup kita akan kurang seru gitu. Jadi menyebabkan hidup menjadi ringan dan tidak nyaman. Nah, seni itu identik dengan keindahan, dan kita seperti yang kita ketahui, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jadi kita harus cinta kepada keindahan, dan jika kita cinta kepada keindahan, kita berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebabkan karena Allah itu mencintai keindahan tadi yang seperti yang saya sampaikan. Nah, dengan kita cinta kepada Tuhan, kita dapat mewujudkan sebuah keindahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan selalu indah, apapun menjadi indah di dalam kehidupan kita. Orang yang berusaha untuk membumikan sifat Allah dalam kehidupan adalah orang-orang yang dipuji Allah, orang-orang yang beruntung, yang biasa disebut dengan insan kamil. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut digunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Namun, ekonomi dalam Islam ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli itu dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan itu harus sewajarnya dan tidak merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk? Oh, sudah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik atau bagaimana pandangan Islam tentang politik itu sendiri. Jadi politik dalam tren Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari fikih Islam. Lalu salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Dan di sini fikih politik secara global ada 3. Yang pertama ada siyasah dusturiyah atau hukum tata negara, di mana materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan atau eksekutif, legislatif dan yudikatif, lalu institusi pertahanan keamanan, lalu institusi penegakan hukum atau dalam di Indonesia kepolisian dan lain-lain. Lalu yang kedua ada siyasah dauliyah atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional, di mana dalam siyasah ini objek kajiannya adalah hukum antar negara Islam dengan sesama negara Islam, atau hukum negara Islam dengan negara non-Muslim, atau bisa dengan hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang dari negara lain, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada siyasah maliyah, di mana arti dari siyasah maliyah ini adalah hukum politik yang mengatur keuangan negara. Di mana konten sumber-sumber keuangan negara seperti kalau di Indonesia ada BUMN,
lalu di sini ada distribusi keuangan negara, ada perencanaan anggaran negara dan penggunaannya, lalu pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam, dan lain-lain seperti perpajakan dan sebagainya. Lalu untuk tentang fikih siasah ini bisa teman-teman baca di referensi yang lebih besar seperti karangan fikih siasah Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah, baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Menurut Ibnu Sina, manusia memiliki dua unsur, yaitu yang pertama al-jism, atau yang artinya jasmani manusia, dan yang kedua an-nafs, atau yang artinya mempunyai dua daya. Daya untuk berpikir namanya al-aql, berpusat di kepala, dan daya untuk merasa namanya al-qalb, berpusat di hati. Dan pendidikan yang benar harus menyentuh ketiga aspek tersebut, sehingga muncullah istilah pertama at-tarbiyah al-aqliyah, yaitu melahirkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, at-tarbiyah al-qalbiyah, atau pendidikan hati, yaitu melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional. Dan yang ketiga, at-tarbiyah al-jasmaniyah, yang artinya pendidikan jasmani melahirkan kesehatan jasmani. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil. Nah, sebab selanjutnya adalah sebab B, itu tentang mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Afan Satria Tama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu ada dua. Yang pertama itu ada ayat Qur'aniyah. Nah, itu tuh dari sumber ini tuh munculnya ada berbagai disiplin ilmu, misalnya ada teologi, mistisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Nah, ayat Qur'aniyah itu merupakan wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termaktub dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Dari penelitian akal manusia terhadap rahasia dalam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu eksakta. Anda masih ingat eksakta adalah bidang ilmu yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Nah, implementasi ilmu eksakta menghasilkan teknologi. Teknologi dalam tataran aksiologi jelas tidak bebas nilai. Oke, selanjutnya dalam kegiatan ekonomi di Islam itu diutamakan laba secara syariah, ya, yang artinya tanpa riba. Nah, riba itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada riba qard, yang kedua riba jahiliyah, riba fadl, yang terakhir ada riba nasiah. Kemudian dalam segi politik,
Islam lebih mengutamakan pendekatan manusiawi dan melalui jalan damai, serta anti penindasan, toleransi, dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya dari segi sosial dan budaya. Tentunya solidaritas serta rasa untuk saling membantu merupakan salah satu ciri khas umat Muslim. Dan dalam pendidikan, khususnya pendidikan moral, lebih diutamakan karena menjadi tanggung jawab terbesar bagi orang tua. Hal itu juga menjadi suatu urgensi karena kesuksesan seseorang tidak melulu terkait dengan pengetahuan umum. Tapi akhlakul karimah merupakan suatu yang bisa menjamin seseorang untuk menjadi sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Lalu poin C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik sosial budaya, dan pendidikan. Lanjut. Pada masa kejayaan Islam menjadi sangat kuat di dalam bidang politik dan juga pada sektor ekonomi, karena didasari oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi secara sempurna. Zaman keemasan Islam terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, yang kemudian berkembang pula di negara Spanyol, serta pada zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman dan juga takwa. Dalam realitas sekarang, bangsa-bangsa Muslim tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, bidang politik, dan juga budaya adalah bukan dari umat Muslim, yang sebagian besar dari mereka tidak beriman. Bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat menjadi bangsa yang maju, meskipun tidak beriman. Apalagi bangsa yang menguasai iptek serta beriman dengan iman yang benar, pastinya akan lebih maju dan berkembang. Untuk subbab D ada membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Makna kata dari modern sendiri itu merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Dalam agama pun juga terjadi modernisasi, salah satunya adalah agama Islam. Agama Islam sendiri memiliki beberapa karakteristik yang tidak bertentangan dengan modernisasi. Karakteristik yang pertama adalah rasional. Dalam Islam menyuruh umatnya untuk menggunakan akal dan nalarnya. Dalam sikap beragama, hal ini disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama, ia berarti hidup dengan fitrah manusia, sedangkan orang tidak beragama sebaliknya. Orang yang sesuai dengan fitrah manusia akan terhindar dari kegalauan, ketidakpastian, dan kebimbangan. Untuk karakteristik yang ketiga adalah tidak mengandung kesulitan. Ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya. Tidak ada aspek ajaran Islam yang pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Lalu tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban.
Rangka dasar ajaran Islam sendiri hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat. Untuk karakteristik yang terakhir adalah bertahap. Dalam ajaran Islam sendiri itu diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Demikian juga proses pembumiannya kepada masyarakat yang juga dilakukan secara bertahap. Contohnya seperti penghilangan budaya minum khamr yang dilakukan secara bertahap pada zaman Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah subbab E, mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Misalnya perilaku keagamaan masyarakat, yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, ataupun media sosial lainnya. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang secara potensial memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam yang kafah memiliki doktrin yang jelas dalam teologis dan dalam waktu yang bersamaan, Islam memiliki fleksibilitas hukum yang mengembangkan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Peristiwa hukum misalnya harus dilihat secara konseptual dan tidak secara tekstual. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Selanjutnya adalah menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Program pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Program kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Program ketiga adalah mengubah Islam secara normatif menjadi teoretis. Selama ini kita cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Program keempat adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Quran cenderung sangat bersifat ahistoris. Padahal maksud Al-Quran menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar kita berpikir historis. Dan program terakhir adalah merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Cukup sekian dari saya, waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok 2 Agama Islam B. Mohon maaf bila ada saran kata atau yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.